Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan di platform X atau Twitter Awali Rizky. Saya bacakan cuitan saya pada tanggal 23 Desember, 2 hari yang lalu, jam 6 sore. Itu saya tulis, nominal pembayaran bunga utang dan rasionya atas pendapatan negara meningkat pada era Jokowi. Dari 133,44 triliun rupiah, itu rasionya 8,61%. Jadi rasio pembayaran bunga atas pendapatan negara itu 2014 menjadi 498,96 triliun. Rasionya 17,80%. 2024, tentu 2024-nya masih kurang sebulan ya. Ini adalah perakiraan berdasarkan realisasi yang sudah 11 bulan. Berdasar postur APBN pada 2025, saya lalu menulis kalau 2025 itu bunganya 552,85 triliun menurut angka APBN-nya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan target pendapatan itu 18,40%. Saya ingatkan ini baru bunga utang ya, maksudnya bukan termasuk cicilan. Nah, kalau kita lihat di grafik yang saya taruh di Twitter itu memang nampak yang biru menunjukkan nominal peningkatan nominal pembayaran bunga utang dari tahun ke tahun. Tahun 2000 sampai dengan 2023 itu saya tulis 1990, ternyata data 1990-nya tidak sempat saya cantumkan. Jadi 2000-2023 itu realisasi ya. Didapatkan angkanya dari laporan keuangan pemerintah pusat namanya LKPP. Jadi bisa ditelusuri di sana tentang realisasi APBN. Nah, bayar bunga dibandingkan dengan pendapatan tahun bersangkutan. Nah, ketika memulai Pak Jokowi itu masih bayar 135,44 triliun. Itu tahun 2024 beliau dilantik Oktober ya. Kalau diperhitungkan laporan LKPP-nya begitu, dibandingkan dengan pendapatan tahun itu 8,61%. Nah, terus meningkat jadi 17,80% ya jadinya pada tahun 2024 yang berjalan ini. Menurut APBN 498,96 triliun yang harus dibayar nih. 499 jadinya. Tetapi mungkin sedikit di bawah itu. Kemungkinan hanya 490 ya. Karena ada beberapa perbaikan ya. Maksudnya bukan perbaikan, kondisi yang membuat bayar bunganya di pertengahan tahun tadi tidak sebesar rencana. Tapi nggak jauh-jauh dari itu. Nah, sedangkan pendapatan negara saya sudah mencuit juga itu kira-kira 2.745, dapatlah angka itu. Sedangkan tahun 2025 itu murni dari target pendapatan dengan bunga. Jadi nampaknya ini sesuatu yang sangat serius ya, 18%-an ya. Best practices-nya itu sampai 10% saja kalau di internasional itu udah warning bunga lo ya, begitu. Nah, kemudian beberapa komentar saya tidak bacakan, agak ngeri, marah-marah saja ini, gali lubang tutup lubang, mengerikan ya. Kemudian saya bacakan tweet kedua itu kemarin baru jam 7 malam 24 Desember itu saya baca, saya tulis pembayaran beban utang mencapai 1.298,96 triliun ya pada 2024. Sekali lagi ini masih sedikit perakiraan berdasar realisasi yang sudah 11 bulan. Jadi insya Allah nggak jauh-jauh dari ini. Terdiri dari bunga 498,96 triliun, sudah kita bahas di cuitan sebelumnya, dan pokok utangnya 800 triliun, ya plus minus ya. Kita ini untuk tahu ini masih lama ya, dari LKPP-nya nanti disampaikan akhir Maret, diaudit oleh BPK, publik nanti baru tahu bulan Juni. Itu salah satu yang harus kita kritisi nih, bahwa pemerintah harus lebih memberikan informasi yang user friendly ya kepada publik di laman-lamannya. Dahulu cukup informatif ya, sekarang sosialisasinya yang informatif, tapi data-data detailnya buat yang studi sedikit samar ya, harus ngutak-ngatik gitu. Nah, kembali ke tweet saya, artinya rasio beban utang. Jadi beban utang itu adalah
pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok utang itu kalau SBN itu pelunasan yang jatuh tempo. Kalau dia pinjaman, sebagian besar berupa cicilan. Kalau kecuali kebetulan cicilan terakhir. Jadi disebut pembayaran pokok utang. Jadi mengurangi utang pokok ya. Maka pembayaran pokok utang 800 triliun. Dari yang kita duga 8.000 berapa tadi 8.680 ya per 30 November dan mungkin nanti 8.770 di akhir tahun nanti, itu sudah memperhitungkan pelunasan. Jadi ini dulu pernah juga ada kesalahan netizen ya, dari salah seorang tokoh yang menghitungnya dikira pelunasan sekian, berutang sekian. Nah, selisihnya cuma selama era Jokowi hanya berutang sekian. Itu salah ya. Jadi karena di angka posisi utang itu sudah memperhitungkan yang dilunasi, yang ditarik baru dengan yang dilunasi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau yang dilunasi tahun 2024 berjalan ini ya kemungkinan besar di kisaran 800 triliun ya. Nah, sementara pendapatannya bunganya tadi sekian, maka totalnya menjadi 1.298,96 triliun. Berarti rasionya itu 46%. Kalau ternyata terakhir-terakhir ini nanti ada peningkatan pendapatan sedikit dari 2745 dan ternyata cicilannya hanya, karena kita belum tahu persis. Kita tahu dari data-data rencana ya mungkin 750 dan seterusnya, maka nanti rasionya mungkin 45. Tapi saya ambil angka yang sesuai dengan yang dipublikasikan sebagai rencana aja, itu 46%. Nah, padahal 2014 rasionya baru 19%. Jadi bisa terbayang ya bahwa hampir separuh, ya nggak sampai separuh itu 50% ya, 46% dari pendapatan itu seandainya kita tidak ngutang lagi. Nah, ini kuncinya. Seandainya kita tidak ngutang baru, ya habis untuk bayar pokok utang dengan bunga saja. Tersisa 54% untuk semua urusan. Karena itu kita terjerat utang, terpaksa harus ngutang agar ada ruang untuk belanja buat pemerintah dan pengeluaran. Nah, komentar-komentarnya ada dari Blank, ini bunga utangnya separuh lebih dari pokok utang, 800 triliun, luar biasa, sakit jiwa. Tapi hati-hati, Blank harus tahu nih bahwa bunga utang itu atas seluruh utang yang sudah terjadi, bukan utang yang pokok utang 800, salah ini, bukan salah ya, keliru ya. 800 triliun adalah cicilan atas utang dari dulu, bukan ya memang yang banyak di era Pak Jokowi. Era-era sebelumnya yang belum dilunasi ya pas lunasnya sekarang ya 800 triliun itu. Jadi bunga juga terhadap seluruh utang, terhadap 8.680 bukan terhadap 800-nya ya. Jadi harus hati-hati. Nanti kalau misalnya kita buat, nanti saya akan tweet juga soal bagaimana rata-rata utang dan bunganya itu ya di kisaran 6 ya, 5,5 sampai 6% saja dari seluruh total utang. Ini ada ya ngeri Menteri Pruden, lalu menurutnya ini masih aman kok. Lalu apakah pertanda subsidi yang makin mencuit Pak? Ya ini soal strategi pengelolaan ya. Mungkin subsidinya dipertahankan, yang dikurangi yang mana begitu. Atau pajaknya dinaikin biar bisa masih bayar utang, kan itu antara lain. Lalu yang berikut lagi juga kemarin, tapi pagi, kalau tadi adalah yang malam. Saya tulis pembayaran bunga utang sebesar 498,96 triliun dan pembayaran pokok utang 800 triliun. Jadi bebannya 1.298,96 triliun. Di sini saya tidak mengkaitkan dengan pendapatannya, jadi tidak menghitung rasio, cuma nominalnya saja. Berarti meningkat 3,5 kali lipat pada era Jokowi dari 370,26 triliun pada 2014. Ini nampaknya akan naik lagi karena sudah naiknya tahunnya dari mana? APBN-nya sudah menetapkan kok. Bunganya 552, naik kan dari 498,96. Cicilannya dari berbagai informasi yang tersedia itu masih kurang lebih sama-sama 800 triliun pada 2025. Dari mana? Dari berbagai informasi Kementerian Keuangan tentang jatuh temponya SBN, kemungkinan cicilan pinjaman. Kalau SBN-nya kalau tidak salah di kisaran 700-750 ya. Nah, ditambah dengan simpanan yang harus dibayar itu 800. Jadi sama nih. Tetapi realisasinya kita akan lihat nanti. Karena kan ada palas itu. Berarti kalau dirupiahkan juga dia beda. Nah, semacam itu. Ada gambar di situ. Saya susun. Yang biru itu adalah
pokok utang, yang orange adalah bunga, yang grafik yang garis itu adalah totalnya. Jadi tambahkan dua itu biar gampang dibaca saja. Komentar-komentarnya juga ada. Komentar pertama, bagaimana prediksi dan kapan sekiranya negara ini akan kolaps jika bisa ditunjukkan grafiknya? Nggak bisa ya. Ya karena sebetulnya masih ada ruang untuk memperbaiki ini. Jadi kita masih lihat nanti Presiden Prabowo, tapi menterinya masih sama keuangan, apakah akan memperbaiki grafik ini? Atau ya sekurang-kurangnya mempertahankan tidak lebih buruk. Jadi enggak. Karena untuk suatu negara itu bangkrut itu perlu kejutan ya. Ya kejutan kalau kita tiba-tiba krisis ya bukan karena utang. Utang ini biasanya bisa memang sebagai penyebab, tapi umumnya memperparah. Utang pemerintah itu bisa penyebab, bisa juga memperparah. Untuk kasus Indonesia dari grafik-grafik ini tidak bagus. Dari 3 tweetan ini 5 bahkan dengan sebelumnya. Tapi juga tidak bisa dia yang memicu krisis ya. Tetapi kalau ada krisis lalu pemerintah menjadi kesulitan bayar atau terpaksa mengutang lebih banyak lagi untuk membayar utang, nah itu baru jadi memperparah. Jadi saya tidak bisa buat grafik bagaimana kita kolaps. Ini ada kesimpulan tentang SBY naik berapa kali lipat, Jokowi berapa kali lipat. Ada juga yang komentar utangnya gede, kemajuan nggak ada. Nah saya tidak bacakan, nih ada yang menyebut-nyebut nama presiden terdahulu dengan bahasa sendiri dan seterusnya. Prinsipnya saya selalu mengingatkan bahwa utang ini memang menjadi masalah yang cukup serius ya. Tapi tadi sudah saya katakan biasanya bukan dari sini bangkrutnya negara. Ini akan menjadi membuat negara tersebut tidak memiliki daya tahan. Jadi kalau ada goncangan dengan udah punya beban utang segini, jadi nggak ada daya tahan. Itu yang harus kita hati-hati ya. Dan tentang apakah dia produk atau tidak, kita juga punya analisis lain. Yang penting inilah fakta data keuangan pemerintah Indonesia yang dalam konteks utang itu sangat memburuk selama 10 tahun terakhir. Mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah, DPR, otoritas ekonomi, dan kita semua agar kita semua ikut bertanggung jawab dalam arti sekurang-kurangnya kita melakukan kritik ya.